Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi pada perkuliahan hari ini, mata kuliah metodologi pembelajaran ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari terkait pendekatan dalam pembelajaran bahasa Arab. Untuk merefresh, apakah kalian masih mengingat materi sebelumnya? Silahkan masuk ke ruang quizzes. Lihat ya. Oke, silakan join di sana. Baik. Sudah ada yang masuk? Nanti langsung kita mulai kalau sudah semuanya memasuki ruang quizzes. Baik, langsung kita mulai ya. Kita mulakan dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah selesai ya. Oh, ada 2 orang yang berhasil menyelesaikan dengan sempurna. Sylvia ya dan Rizkia ya. Oke. Apa ada yang ingin ditanyakan terkait materi sebelumnya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Baik, hari ini kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu materi metode pembelajaran bahasa Arab produktif. Sebentar, saya izin share screen ya.
Jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pendekatan dalam pembelajaran bahasa Arab, hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada anak-anak untuk materi. Sudah tapak belum? Pak Ustazah. Sudah, Ustazah. Belum kelihatan ya? Udah Ustazah. Sudah, Ustazah. Baik, tujuan dari perkuliahan kita hari ini adalah agar kalian semua, para mahasiswa itu bisa mengidentifikasi kira-kira metode pembelajaran yang tepat, bukan yang terbaik ya, yang tepat untuk mengajarkan bahasa Arab produktif itu yang seperti apa. Nah, setelah kalian melihat video yang sudah saya share sebelumnya di YouTube, saya akan mengulas secara singkat terkait video ini ya. Jadi nanti kalau ada yang kurang dipahami bisa diperjelas, karena kita akan menggunakan pembelajaran contextual teaching dan learning. Jadi kita berusaha untuk memasukkan pendekatan-pendekatan atau hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan atau aktivitas nyata kita dalam proses pembelajaran ya. Jadi nanti silakan untuk mengemukakan pendapat-pendapat terkait isu-isu mutakhir ataupun fenomena yang pernah kalian amati dalam proses pembelajaran bahasa Arab produktif ya. Oke, sekilas dari video ini. Oke, sebelumnya. Jadi sudah dipahami ya bahwasanya pembelajaran produktif itu adalah bukan bermaksud menyifati dari si pembelajaran, tapi pembelajaran ini bertujuan untuk agar si siswa bisa memproduksi ujaran, baik secara lisan maupun tertulis. Maka klasifikasi dari pembelajaran ini ada dua keterampilan, itu keterampilan berbicara dan keterampilan menulis. Sehingga karakteristiknya bisa kalian baca di slide ini ya. Bahwasanya guru itu wajib memotivasi dan menghilangkan kekhawatiran siswa agar siswanya tidak takut untuk berbicara dan juga siswanya itu terbiasa mengungkapkan ide-ide secara lisan. Jadi tujuan pembelajaran bahasa Arab secara produktif tadi adalah memproduksi kalimat secara lisan. Kalau untuk kalam ya, kalam itu berbicara. Sehingga prinsip ajarnya itu harus sesuai dengan makhraj huruf, harus dengan kata-kata yang dekat, dan diajarkan atau dibiasakan dalam membentuk sebuah kalimat yang dimulai dari prasa-prasa yang lazim atau sering didengar. Kemudian lanjut lagi pembelajaran kitabah. Nah, pembelajaran kitabah ini agak sedikit berbeda karena dia ada frekuensi menulis. Kenapa frekuensi menulis? Karena tulisan tadi harus ada proses pembiasaan dalam mengenal huruf-huruf hijaiyah, yang mana huruf-huruf hijaiyah tersebut sebelumnya belum pernah dipelajari karena kita kan orang Indonesia. Jadi bahasa pertama kita adalah bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Nanti bisa diulang-ulang, silakan buka YouTube. Nah, ini dia. Jadi problematika kita itu adalah siswa tidak terbiasa. Jadi bukan materi bahasa Arab yang sulit, tapi tidak terbiasa untuk mengungkapkan bahasa Arab secara lisan dan tulisan. Sehingga sistem tidak terbentuk, akhirnya tidak ada motivasi. Dan akhirnya memiliki persepsi bahwasanya bahasa Arab itu sulit. Sebenarnya tidak sulit jika ada metode yang pas untuk dipilih. Kalau untuk kalam ada direct method, ada natural method, ada silent method ya. Oke. Ini sudah ada karakteristiknya masing-masing. Kemudian untuk kitabah ada sedikit perbedaan karena di metode kitabah ada proses terbimbing, ada proses yang bebas.
semuanya memiliki kebutuhan khusus terhadap guru atau dosennya, namun hanya terbimbing yang banyak aturan. Banyak aturan dalam artian harus banyak dikoreksi, materinya terbatas, siswa harus sering-sering dimotivasi, evaluasinya harus secara berkala. Kenapa? Karena terbimbing baru memulai proses belajar menulis. Seperti itu ya. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kepribadian. Karena kepribadian itu adalah cara orang untuk berinteraksi. Secara umum ada 3 macam, ada extrovert, ada ambivert, dan introvert. Nah, ini yang perlu kita renungkan bahwasanya adanya kepribadian ini adalah tantangan kita sebagai guru sehingga siswa mampu kita identifikasi dan kita organisir sebaik mungkin agar tercipta kelas yang aktif sehingga potensi berbahasa itu bisa kita munculkan. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke diskusi. Bentar, saya izin share slide berikutnya. Nah, ini dia. Jadi tadi sudah saya ulas singkat ya. Apa sih sebenarnya yang membuat seolah-olah pembelajaran bahasa Arab ini sulit sehingga yang harusnya produksi kata, yang harusnya memproduksi kalimat itu tidak bisa menghasilkan sebuah kalimat atau ujaran. Nah, secara umum sumbernya itu ada 3. Yang pertama, itu ada guru, yang kedua ada siswa, kemudian yang ketiga ada lingkungan. Jadi sebenarnya kalau saja kita mulai dari guru, si guru bisa berkompetensi atau memiliki kompetensi yang baik, maka sebenarnya siswa itu tidak mungkin tidak memiliki motivasi atau minat yang kurang. Walaupun lingkungannya masih terbatas ataupun belum memadai, sehingga komponen yang paling utama dan sering menjadi sumber masalah adalah guru. Sehingga untuk menjadi guru yang baik, kita harus membekali diri dengan beberapa macam kompetensi. Saya lanjutkan. Nah, ini dia ya. Jadi sampai hari ini masih banyak sekali penelitian-penelitian yang menceritakan problematika bahasa Arab. Jadi sampai hari ini bahasa Arab masih memiliki stigma negatif bahwasanya bahasa Arab sulit. Seperti itu. Oke, nah sekarang coba kalau kalian lihat. Kalau kita flashback ke ke materi kita di madrasah, SMP kah kita atau pesantren kah kita, bagaimana sih pembelajaran produktif yang pernah kalian temui di sekolah tersebut? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Ya, silakan Nur Putri. Afwan Ustazah izin menjawab. Gurunya kurang efektif Ustazah, kurang kreatif. Ya, gurunya kurang kreatif. Agak sama dengan statement saya yang pertama tadi ya. Kemudian ada lagi? Nah, Ustazah. Ya, silakan. Anak-anaknya terlalu fokus dalam menghafal Ustazah. Ya, anak-anak terlalu fokus menghafal ya Husnulia. Jadi itu sebenarnya kembali ke faktor gurunya juga ya, karena gurunya memilih metode yang fokus dalam menghafal, tidak memproduksi kata. Kemudian ada lagi yang lain? Ya, silakan. Itu di sekolah-sekolah itu media pembelajarannya kurang menarik Ustazah, dan juga monoton Ustazah, sehingga mereka itu kurang bersemangat dalam melakukan pembelajaran Ustazah. Media. Nah, kalau media ini berarti ada 2 komponen ya. Pertama komponen guru, yang kedua adalah komponen fasilitas. Jadi kembali lagi adalah
sebuah pembelajaran bahasa itu bisa memproduksi kata atau kalimat yang baik jika ditunggangi atau dipelopori oleh guru yang memiliki kompetensi yang baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Kalau kita lihat guru atau metode yang digunakan oleh guru tersebut, itu beragam sekali ya. Salah satunya yang disebutkan oleh Husnul tadi, bahwasanya guru lebih sering meminta atau menyuruh siswanya untuk menghafal mufrodat, sehingga seolah-olah bahasa Arab ini menghafal ya. Coba sekarang, metode apa yang paling sering kalian temui di institusi pendidikan Islam saat ini? Ya, silakan. Ini Ustazah. Metode yang salaf itu saya tidak usah. Baik, seperti yang terputus ya. Saya tanggapi singkat. Jadi metode yang paling populer ya digunakan oleh para guru, terutama di pondok pesantren salaf, itu memang metode sorogan. Nah, jadi kita tidak bisa menyatakan bahwasanya metode sorogan itu metode yang sudah fasik, tidak layak guna, dan tidak bisa diteruskan, tapi kita bisa memilih metode yang lebih produktif sehingga metode sorogan tadi bisa terbantu. Jadi kita tidak bisa mengatakan metode sorogan itu lebih jelek dibanding metode PPL. Tapi dengan metode sorogan kita bisa belajar kitab. Namun kalau belajar kitab saja memang tidak ada unsur produksi kata di sana, karena yang ada adalah membaca. Sedangkan pembelajaran bahasa Arab produktif itu hanya 2 komponen, yaitu pembelajaran berbicara atau pembelajaran menulis. Sedangkan membaca itu adalah pembelajaran bahasa Arab reseptif namanya. Nah, begitu juga dengan menyimak. Nah, oke, seperti itu ya, Anissa. Saya lanjutkan. Nah, di sini. Jadi, sebenarnya karena kita tidak bisa menyatakan bahwasanya ada metode yang salah atau metode yang yang jelek, tapi yang tepat itu adalah guru yang kurang tepat untuk memilih metode dalam memproduksi kata. Nah, seperti itu ya. Makanya dalam belajar kita itu harus mempedomani atau memberikan landasan dalam proses belajar kita menggunakan ayat-ayat dan hadis. Oke, siapa di antara kalian yang tahu ayat dan hadis terkait metode pembelajaran bahasa Arab produktif? Silakan. Halo Ustazah. Silakan, saya mulai dari Saiful ya. Silakan Saiful. Ustazah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2331, Nabi SAW bersabda, jika kamu ingin mengajarkan ilmu kepada seseorang, berilah secara bertahap dan mudah-mudahan ia dapat mengerti dan mengingatnya. Oke. Jadi memang pembelajaran itu ya, terutama pembelajaran bahasa Arab yang memang adalah pembelajaran bahasa kedua, itu menunjukkan bahwasanya kita harus mempelajarinya secara bertahap, dimulai dari makhraj kata, frase, kalimat, dan seterusnya. Oke, lanjutnya Milas. Nah, Ustazah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, tulislah kebaikan dan bacalah. Janganlah kamu mengikuti suatu bacaan sampai kamu mengetahui kebenarannya. Karena sesungguhnya bacaan orang yang salah adalah sesuatu yang tidak baik. Oke, jadi kalau membaca salah, itu otomatis nanti mau berbicaranya, mau dia menulisnya pasti salah. Maka harus ada landasan yang tepat. Terakhir Selfie ya, silakan Selfie.
Nah, Ustazah, metode kitabah ini dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 282. Oke, jadi ayat 282 juga memerintahkan kita untuk apa namanya tuh menuliskan. Nah, agar apa? Agar apa-apa yang kita pelajari itu bisa kita ingat dengan baik. Oke, seperti itu ya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ana Ustazah. Husna, silakan. Di surat Al-Balad ayat 8-9 Ustazah. Oh ya, itu perintah ya, perintah untuk berbicara. Oke, jadi semuanya ada ternyata di dalam Al-Quran ataupun hadis. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini dia. Agar tidak salah pilih, nah, kita memang harus pakai ayat Al-Quran, kita juga harus melihat karakter dari materi yang akan diajarkan, kemudian tentukanlah apakah tujuan dari pembelajaran tersebut. Sehingga hasil akhirnya adalah metode yang kita pilih adalah metode yang tepat. Nah, salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran bahasa Arab itu adalah analisis kontrastif. Kenapa analisis kontrastif bisa kita gunakan? Karena analisis kontrastif ini adalah mencari kesamaan bahasa yang kita pelajari dengan bahasa yang kita kuasai. Oke, gampang sekali ya. Oke, coba lihat kita melakukan refleksi ini. Kita sudah melalui fase yang disebut dengan fase pandemi ya, pandemi COVID-19. Apakah fenomena ini berdampak juga pada pembelajaran bahasa Arab kita? Ada yang bisa menanggapi terkait hal ini? Ya, silakan Tatu. Apa mendapat Tatu? Menurut Anda Ustazah, ketika pembelajaran pasca pandemi ini, pembelajaran bahasa Arab jadi lebih mudah diakses Ustazah. Betul sekali. Dari mana kita mengaksesnya Tatu? Bisa dari Facebook, dari Instagram, dan juga YouTube. Kalau di Instagram itu ada Arabia Talks, ta'alum.id, juga Syukri Abdullah. Tapi kalau di YouTube ada Arab Podcast dan Haroka Islamiyah. Bagus sekali ya. Tatu sering ya buka-buka itu ya. Wah, kamu keren deh. Selanjutnya Nur Putri. Ada fenomena apa Nur kamu lihatnya? Terdapat kursus online yang walaupun kita tidak datang ke tempatnya, namun kita bisa tetap melakukan kegiatan kursus tersebut, Ustazah. Benar sekali ya. Seperti kursus Al-Azhar Kairo dan Mahir Bahasa Arab, Ustazah. Jadi kalau Tatu tadi itu lebih membebaskan siswanya, kalau Nur Putri bebas tapi dia masih terorganisir dalam sebuah lembaga ya. Jadi semuanya sekarang sudah berubah. Karena apa? Karena ada fenomena COVID-19 tadi sehingga metode pembelajaran pun ternyata terdampak dari COVID seperti itu. Oke, next. Oke, sekarang saya mau tahu, apakah kalian sudah memahami dengan baik pembelajaran atau perkuliahan kita hari ini? Silahkan kita kembali ke Quizizz ya. Saya akan nge-share seperti biasa. Sebentar, saya masuk akun dulu. Oke, silakan. Bentar ya, kok hilang. Apa sudah terlihat? Belum, Ustazah. Ini ya. Nah, ini dia. Sudah?
Baik, sekarang sudah masuk. Saya langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Wah, ini banyak yang betul semua ya. Baik. Berarti penjelasan bisa dipahami dengan baik ya, insya Allah ya. Oke, saya akhiri dulu. Kita lihat. Satu talha ya, yang cepat dan paling benar. Oke, yang lainnya tidak apa-apa, saya kira. Oke, ini ya, sebagai ributnya satu, kemudian yang kedua Husnul, dan yang ketiga adalah Saiful. Yang lain benar, cuma hanya kurang cepat ketika mengklik jawabannya. Alhamdulillah bisa dipahami. Saya lanjutkan. Bentar, saya matikan dulu ininya. Oke, saya lanjut ke ini. Nah, setelah kita tadi penilaian ya, dengan tugas terstrukturnya, saya sekarang meminta kalian untuk melakukan tugas mandiri. Jadi, karena proses pengidentifikasian metode pembelajaran ini sangat luas dan saya ingin kalian menguasai lebih dalam bagaimana cara mengajarkan metode kalam, bagaimana cara mengajarkan metode kitabah, saya meminta kalian untuk berseluncur ke artikel-artikel di bawah ini. Nah, ini ya yang sudah saya share di layar. Tapi sebelumnya apa di sini sudah pernah ikut dosen penelitian? Sudah pernah berkolaborasi dengan para dosen? Sudah pernah ya? Oke, ya ini juga di artikel saya ada berkolaborasi dengan mahasiswa. Kemudian sudah pernah ikut kolaborasi pengabdian dengan dosen? Ada Ustazah. Oke, berarti kalian sudah paham ya bagaimana cara meneliti karena sudah pernah mendampingi dosen dalam proses penelitian dan pengabdian. Jadi ini ada beberapa artikel yang saya mintakan untuk kalian telaah atau analisis sehingga dari analisis kalian itu bisa diidentifikasi desain pembelajaran bahasa Arab. Nah, bagaimana sih desain pembelajaran bahasa Arab yang baik, terutama untuk memproduksi bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Kalau dirasa artikel ini kurang memadai, kalian boleh menambahkan dengan artikel-artikel lain yang terkait minat dan keingintahuan kalian, seperti itu. Nah, ini hasil pengabdian, nanti bisa diakses, walaupun belum diterbitkan, tapi hasilnya sudah bisa dilihat. Ini ya, yang pertama itu sudah pernah kita kolaborasi, kemudian dengan PPA Rahman Pelaju ya, kemudian yang terakhir sekali kemarin itu di Pondok Mukimus Sunnah. Kemarin ada yang ikut ya ke sana ya? Ada Ustazah. Oh iya, Nur Putri ya. Bagaimana itu hasilnya kemarin waktu kamu ikut jadi mahasiswa yang berkolaborasi dengan dosen di pengabdian? Nah, Ustazah, berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan di Pondok Pesantren Mukimun Sunnah, mendapatkan presentasi sebanyak 85%, Ustazah, sehingga uji efektivitas tersebut dapat dikatakan efektif digunakan di Pondok Pesantren Mukimun Sunnah. Oh, benar sekali ya. Jadi kita menggunakan Engage saat itu ya. Oke, good. Kemudian Listia, apa hasil kualitatif yang kamu lihat
ketika kamu membuat atau membantu dosen dalam pembuatan laporan pengabdian masyarakat tersebut. Bagaimana ya hasilnya? Silakan. Pada saat pengabdian masyarakat kemarin di Pondok Pesantren Muslimus Sunnah itu, santri-santri di Muslimus Sunnah itu telah terbiasa Ustazah untuk belajar mandiri sesuai dengan metode self-directed learning yang telah diterapkan kemarin Ustazah waktu pengabdian kemarin saya. Baik, jadi saya kira tugas mandiri ini bisa dipahami dengan baik ya, karena tugas mandiri ini sudah sangat lazim karena kalian sudah terbiasa mendampingi dosen baik dalam penelitian ataupun pengabdian, sehingga saya hanya melihat hasil dari analisis kalian. Nanti silakan hasil analisis tersebut dikumpulkan melalui Google Drive untuk kemudian akan kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Apa ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin tidak ada saya. Oke, kalau tidak ada, kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.